Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Rev 2020. Film ini rilis pada 9 Juli 2020 dan disutradarai oleh Anne Horasanli serta dibintangi oleh beberapa aktor yaitu Vivica Fox, Francesco Village, Hannah Gordon, dan Sam Asante. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat ahli dalam mencuri mobil-mobil mewah. Bahkan pada suatu hari dia nekat untuk mencuri mobil milik petugas polisi. Dan pada akhirnya dia pun malah tertangkap oleh para polisi. Akan tetapi pada akhirnya polisi itu bernegosiasi dengan pemuda itu untuk menangkap seorang pencuri mobil kelas kakap lainnya. Dengan imbalan dia akan dibebaskan. Untuk kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, nonton terus ya sampai akhir video. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos! Scene dibuka dengan memperlihatkan anak muda yang sedang berada di depan sebuah showroom mobil. Lalu ia masuk ke dalam dan mengambil sebuah mobil mewah dan pergi begitu saja menuju ke sebuah garasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam mobil sport mahal. Dan ia memberikan kunci mobil itu kepada seorang pria. Keesokan harinya mereka mengirim mobil-mobil itu dengan menggunakan kontainer ke Ghana yang berada di Afrika Barat. Lalu mereka menjual mobil-mobil itu kepada seorang pria yang berkulit hitam. Pria yang berusaha mencuri mobil itu diketahui bernama Mickey. Dia bekerja di toko komputer sebagai seorang kasir. Suatu hari, karena tidak ada pelanggan di toko itu, dia pun berniat untuk merokok di belakang tokonya. Di belakang, dia bertemu dengan seorang pria yang baru dia kenal. Ketika dia kembali ke tokonya, ternyata ada seorang pelanggan yang sedang menunggunya. Dan di saat yang bersamaan, bosnya pun datang. Lalu bosnya mengetahui bahwa Mickey membiarkan seorang pelanggan menunggu. Si Mickey ini bilang kalau dia cuma merokok sebentar, karena saat itu tokonya juga lagi sepi. Bosnya pun marah dan langsung memecatnya pada hari itu juga. Dengan santai, Mickey menanggapi bosnya. Dia pun langsung mengambil mobilnya dan mengacungkan jari tengah pada bosnya, sambil mengendarai mobil mewahnya. Lanjut, Mickey terlihat sedang menghampiri temannya yang lagi latihan ngedrive. Dia pun mengatakan kalau dia lagi butuh uang. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk mencuri mobil lebih banyak. Setelah itu, scene flashback menceritakan Mickey yang pertama kali mencuri mobil saat dia berusia 15 tahun. Dia terinspirasi dari sebuah film. Hari itu, Mickey mencuri sebuah mobil Toyota Corolla bersama dengan temannya. Saat sudah berhasil, mereka sangat bangga dengan hal itu. Gak sampai di situ, Mickey juga mencuri mobil polisi dan akhirnya dia pun ditangkap. Namun dia tak menyesali akan hal itu. Sampai akhirnya dia bebas dan mulai beranjak dewasa. Dia pun mulai mencuri mobil lagi. Lalu Mickey berencana untuk mencuri sebuah mobil klasik yang sangat mahal. Untuk melancarkan aksinya, dia mengajak temannya yang pernah ngerokok bareng di belakang toko pada saat dia masih bekerja. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencuri mobil mahal itu dan parkir di sebuah parkiran, lalu meninggalkannya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, dia kembali lagi untuk mengambil mobilnya. Tetapi saat dia mau menjalankan mesinnya, tiba-tiba polisi pun datang. Dan setelah diketahui, ternyata mobil itu adalah mobil seorang polisi yang sudah terdapat alat pelacak di dalamnya.
Akhirnya dia pun ditangkap lagi. Lalu scene pun berpindah. Mickey diinterogasi oleh detektif dan rekannya. Singkat cerita, Mickey bernegosiasi dengan polisi itu dan memutuskan untuk membantu polisi itu dalam menangkap seorang pencuri kelas kakap, di mana nama pencuri itu adalah Charlie. Dan keseruan film ini pun baru dimulai. Awalnya polisi itu meminta Mickey untuk mencuri mobil Lamborghini milik Charlie. Saat mobilnya sedang terparkir, dengan sangat mudah Mickey meretas kunci dengan sebuah alat yang super canggih. Karena cara kerjanya sangat simpel, dia pun berhasil masuk ke mobil itu dengan alat bantu tadi. Lalu Mickey meretas sistemnya, dan mobil itu pun dapat menyala tanpa membunyikan alarm. Lalu Mickey langsung membawa mobil itu dan memberikan mobilnya ke seorang mekanik. Mekanik itu adalah temannya Charlie, dan dia meminta Charlie untuk datang ke bengkelnya. Ketika sampai, dia memperkenalkan Mickey kepada Charlie. Charlie pun sangat terkesan dengan cara Mickey yang mencuri mobilnya. Dan ternyata cara itu adalah umpan untuk memancing Charlie, supaya si Mickey ini bisa masuk ke jaringan yang dimiliki oleh Charlie. Keesokan harinya, Mickey diberitahu tentang semua cara-cara Charlie dan timnya saat beroperasi ketika hendak mencuri mobil. Semua cara-cara itu sangat terorganisir, proper, dan juga teliti. Charlie mengelabuhi polisi dengan mendirikan sebuah bengkel. Di sana juga menunjukkan Charlie dan timnya yang biasanya mempreteli mobil curiannya dan menjualnya secara ecer, agar hal itu tidak diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya, Mickey dibawa ke base camp Charlie, dan dia diperkenalkan dengan pacarnya yang bernama Eva. Dia juga diperkenalkan ke rekannya yang bernama Sammy. Si Sammy ini nampaknya selalu berpikir buruk pada orang yang baru dia kenal, dan dia kelihatannya tidak suka dengan kehadiran si Mickey. Sammy memiliki rencana untuk menjual mobil curiannya ke negara Ghana di Afrika Barat. Dia mendapatkan rencana itu karena sebuah penawaran yang diberikan oleh oknum bea cukai. Oknum itu akan membantunya agar dapat membawa semua mobil curian itu menuju Ghana. Lalu, sesampainya di sana, ada seorang perantara yang akan memasarkan mobil-mobil itu. Perantara tersebut bernama Koflex. Koflex diminta untuk mencari pencuri-pencuri handal yang dapat memenuhi permintaan para kliennya di Ghana. Di sini, Charlie, Sammy, dan Mickey terkena sedikit kendala, karena rupanya ada pencuri yang bernama Duck yang dapat memenuhi permintaan Koflex. Namun, kendala itu dapat dengan mudah diselesaikan dengan sedikit intimidasi yang diberikan oleh Sammy. Singkat cerita, Charlie Operation pun mulai. Mickey dipercaya untuk menjadi tangan kanan Charlie. Lalu, Koflex mulai mengirimkan daftar-daftar mobil yang laris di pasaran Afrika. Mereka mencuri di jalan, menipu dealer dengan cara test drive, dan masih banyak lagi. Mereka juga membuatkan surat-surat palsu untuk kendaraan-kendaraan itu. Singkat cerita, mereka pun tajir mendadak. Mereka membeli apapun dan party. Suatu hari, Charlie dan Mickey berdebat mengenai drifting. Charlie mengatakan drifting adalah pemborosan karena membuang-buang ban begitu saja. Sedangkan Mickey membantahnya dan mengatakan drifting adalah seni, seperti tarian yang indah. Saat itu juga pacar Charlie yang bernama Eva terlihat mulai main mata dengan si Mickey. Di sana Mickey juga mengatakan bahwa sesekali dirinya melakukan drifting dan meminta mereka untuk datang dan menonton driftingnya. Namun ternyata Charlie ini gak tertarik akan hal itu. Malah si Eva yang sangat tertarik dan mau menonton Mickey drifting. Lalu scene berpindah.
terlihat Eva sedang belajar drifting dengan temannya si Mickey. Dan ternyata di sana terlihat bakat yang luar biasa dari Eva. Eva sangat handal dalam melakukan drifting dan membuat Mickey sangat kagum kepadanya. Setelah selesai drifting, mereka pun menuju ke klub malam. Di sana mereka terlihat saling menyukai satu sama lain. Lalu mereka pun, you know lah apa yang mereka lakukan. Ya, mereka pun bercocok tanam. Esok harinya Eva dan Mickey pergi sarapan. Lalu tanpa sengaja dia ketahuan oleh si Sammy saat dia sedang bersama Eva. Tapi di sana Sammy juga terlihat sedang bersama dengan si Duck. Dan mereka pun sepakat untuk tidak memberitahu hal yang sedang terjadi saat ini kepada Charlie. Gile, gak pada setia anjir. Solidaritasnya kurang, jadi pada nusuk dari belakang. Next, pada suatu hari si Mickey ini melihat si Sammy dan si Koflex. Dia pun mengintipnya dari jendela dan terlihat sedang memegang sebuah narkoba. Namun ternyata si Sammy ini melihat kalau ada yang sedang mengintip pada saat itu dan langsung keluar untuk memeriksanya. Nah, untungnya si Mickey sadar dan langsung meninggalkan tempat itu. Akan tetapi pada malam harinya, si Sammy ini datang ke rumah si Mickey dan menanyakan apa yang Mickey lihat pada saat itu. Dia menjawab hanya melihat Sammy dan Koflex, tidak lebih dari itu. Keesokan paginya, si Mickey ini dijemput sama si Charlie dan dia dibawa ke base campnya. Di sana sudah ada Sammy dan Eva. Awalnya si Mickey ini mengira bahwa Sammy mengadukan soal hubungannya dengan Eva. Tapi ternyata Sammy menjebak Mickey dengan mengatakan bahwa Mickey dan dirinya merahasiakan bisnis barunya, yaitu sebagai pengedar narkoba. Charlie pun terlihat sangat kecewa dengan Sammy dan Mickey. Namun setelah dijelaskan, ternyata pekerjaan sebagai pengedar narkoba adalah permintaan dari Koflex. Koflex juga mengancam akan berurusan dengannya dan para bandar di Afrika jika bisnis narkobanya tidak mereka jalankan. Sehingga mau gak mau Charlie dan Sammy harus menuruti permintaan Koflex. Dan mereka pun akhirnya menjadi pengedar narkoba juga. Di sisi lain, detektif sedang merencanakan para bandit-bandit ini dengan polisi. Di sana juga terdapat Mickey. Setelah selesai, Mickey menuju mobilnya. Akan tetapi, secara diam-diam ada seseorang yang memotret Mickey. Ternyata orang itu adalah orang yang disuruh oleh si Koflex. Lalu saat akan masuk ke dalam mobil, Mickey dikagetkan dengan Eva yang menodongkan pistol ke arahnya. Namun, untungnya Mickey berhasil menenangkan Eva dan akhirnya dia berkata jujur kepada Eva bahwa dia adalah seorang agen polisi. Mereka berdua pun bekerja sama untuk menyelamatkan diri dengan meminta bantuan dari petugas kontainer. Keesokan harinya, Sammy menghubungi Koflex untuk meminta pembayaran karena telah selesai menjalankan tugasnya. Mereka awalnya bertemu di mobil kontainer. Namun, Koflex meminta untuk bertemu di sebuah klub. Setelah sampai di klub, mereka menunggu kedatangan Koflex. Lalu, tiba-tiba ada telepon dari si detektif. Dan Mickey pun segera mengangkat telepon itu di toilet. Detektif mengatakan bahwa Koflex sudah mengetahui kalau Mickey ini adalah seorang agen polisi karena memergoki sebuah mobil yang di dalamnya berisi foto Mickey saat berada di kantor polisi. Singkat cerita, Koflex pun datang ke klub tersebut. Koflex langsung menduga bahwa Charlie dan Sammy bekerja sama dengan polisi karena terlihat Mickey dan Eva di sana. Secara cepat, Koflex langsung menembak Sammy hingga tewas. Dan tak lama setelah itu, gerombolan polisi pun datang. Mereka menembaki Koflex dan anak buahnya. Charlie dan Eva selamat dari peristiwa itu. Mereka pun dimasukkan ke dalam mobil polisi. Namun, ternyata polisi yang membawa mereka adalah seorang pekerja kontainer yang disuruh menyamar oleh si Mickey. Lalu, di sisi lain, si detektif lagi menginterogasi si Mickey karena mengetahui Charlie dan Eva berhasil kabur.
Mickey pun bersikeras kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang kalau sebenarnya dia udah ngelakuin hal-hal yang diminta oleh para polisi, serta sudah menjalankannya dengan sangat baik. Dan sekarang, dia meminta untuk dibebaskan sesuai dengan perjanjian di awal. Lalu, scene pun berpindah. Terlihat Charlie, Mickey, dan Eva berada di atas kapal. Mereka berencana untuk memulai kembali kehidupannya. Eva dan Mickey akhirnya berpacaran. Mereka pun langsung adu jigong di atas kapal. Dan film pun berakhir. Ending yang menggairahkan. Oke guys, mungkin untuk pembahasan alur film Ref 2020-nya sampai di sini. Dan menurut gua film ini sangat seru karena ada adegan drifting, kejar-kejaran, perselingkuhan, pengkhianatan, serta pencurian mobil dan hati. Mungkin pesan yang bisa diambil dari film ini adalah walaupun kita pernah berkhianat pada teman kita, tapi kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan teman kita. Karena walaupun si Mickey berkhianat pada si Charlie, tapi dia tidak melupakan kebaikan si Charlie dan berusaha menolongnya agar tidak tertangkap oleh polisi. Jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari gua. Oke, sampai bertemu di next video. See you next time. Bye bye.